Tuhan menjadi manusia, Tuhan menjadi bukan Tuhan, atau Tuhan memasukkan dimensi ketuhanan kepada ciptaan berupa Yesus. Yang mana Anda pilih? Oke, saya sudah jelaskan Pak Juma ya. Yesus menciptakan daging di mana dia masuk ke dalamnya. Daging itu bukan manusia, bukan Tuhan, Pak. Makanya saya bilang perpaduan antara jasmani dan rohani, maka manusia mengatakan itu manusia. Jadi jangan Bapak bilang Tuhan menciptakan Tuhan lalu masuk ke dalam Tuhan. Itu kan bukan itu kata-kata yang saya gunakan tadi. Yesus menciptakan daging, ya, menciptakan daging, lalu dia masuk ke dalam daging itu. Daging itu belum punya roh. Kalau daging ngepet kan punya roh. Yesus yang menciptakan daging. Yesus menciptakan daging. Ya. Oke, Yesus menciptakan daging. Lalu Yesus masuk ke dalam ciptaan. Betul? Ya, betul. Nah, berarti daging ini tadi apa? Ya, daging tetap daging. Daging yang kerasukan Yesus, betul? Kerasukan, Pak. Kata-kata kerasukan itu hanya bisa disematkan kepada satu makhluk yang dimasuki. Oke, berarti saya ganti bahasanya. Ini bahasa gereja. Berarti jasad manusia yang diciptakan ini kepenuhan Tuhan, betul? Ya, sepenuhnya berdiam dalam dirinya. Iya. Oke, berarti ada ciptaan yang kepenuhan Tuhan, betul? Ya. Nah, apa bedanya dengan kerasukan? Kerasukan kan sudah saya bilang, kerasukan adalah makhluk, ya, makhluk dimasuki oleh roh lain, itu namanya kerasukan. Terus jasadnya anak Maria dimasuki oleh siapa? Sebentar, Pak. Yang anak Maria itu kan daging itu belum punya roh, Pak. Oke. Ya, belum punya roh. Oke. Ya, jadi berarti dia belum disebut manusia karena dia masih daging, ya. Daging inilah yang diinkarnasi masuk ke dalamnya. Maka lama-lama terbentuk menjadi bayi, berkembang. Daging ini Pak yang berkembang. Ya, terus? Zombie ya, zombie. Terus jasad yang tadi yang adalah ciptaan kepenuhan Tuhan sama halnya kemasukan Tuhan, betul? Bukan kerasukan, Pak. Kan kerasukan. Kerasukan itu konotasinya negatif. Kalau ya, negatif, tapi pada prinsipnya jabarannya sama kan, Pak? Enggak. Kerasukan, saya bilang ya, kerasukan adalah makhluk itu. Sebentar, biar saya bilang kayak kerasukan. Gantian dong, saya lagi dong yang ngomong, bentar, moderator. Silakan. Adalah makhluk hidup yang dimasuki oleh roh, itu kerasukan namanya. Oke, gantian ya, ngomong dulu saya ya. Itu bukan kerasukan, karena daging itu belum punya roh. Oke. Gantian ya, boleh izin ya. Jasad ya. Jasad itu yang belum punya roh. Nah, Yesus masuk ke dalamnya, inkarnasi, masuk ke dalam daging itu. Ya, oke. Gantian ya, jangan dipotong. Saya tadi mengikuti semua nih gitu ya. Mulai Bro Ginting mengatakan Yesus itu dia yang mengawali, dia yang mengakhiri. Padahal kita tahu Yesus sudah terakhiri di tiang salib, hidup lagi menjadi Tuhan, Roma 14, kisah 236. Itu namanya nggak mengakhiri. Kedua adalah Anda juga mengatakan satu kesatuan di dalam satu. Pencipta itu masuk berdiam dalam diri manusia. Ini yang penting, ini yang harus dibahas nih begitu tadi ya, bahwa jasadnya Yesus itu diciptakan. Terus kemudian pencipta masuk ke dalam jasad. Akhirnya Yesus ini dua oknum manusia dan oknum Tuhan, kan begitu. Berprosesnya di mana? Berprosesnya di dalam kandungan. Mulai terbentuk seperti darah dulu, berproses di sana, bergabunglah di sana. Jadi pencipta ini ya berkehendak dulu, memerintahkan Gabriel hamil Bunda Maria, dia juga ada di sana di dalam kandungan bersama ciptaannya. Fisiknya Yesus ini dia ada di dalam situ. Terkandunglah dia 9 bulan. Mulai masuk dari sana Pak Juma. Ya, apakah istilahnya kemasukan? Yang jelas adalah akidah atau kepercayaan teman kita Kristen ini, Yesus itu dua natur, keilahian dan kemanusiaan. Itu tidak terpisah. Gitu ya, tapi dalam kesatuan, tapi satu, kan gitu istilahnya. Star dari dalam kandungan.
Kemudian Bunda Maria melahirkan ini, diperkuat oleh Lukas. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Bunda Maria melahirkan Tuhan inilah. Tapi yang kelihatan yang dilahirkan adalah manusianya, yang ciptaan ini. Yang tidak kelihatan inilah di dalam diri Yesus yang dilahirkan juga Bunda Maria. Itulah pencipta. Ikut terkandung, ikut terlahirkan. Inilah ajaran, inilah yang dipercaya oleh saudara kita Kristen. Ini bersumber dari mana? Bersumber daripada ajaran-ajaran tidak jelas tertulis di Bible. Yang jelas tertulis di Bible, Yesus hanya mengakui dirinya utusan. Ciptaan dia, Wahyu 3:14 itu tadi. Gitu ya. Jadi silakan saja dipikirkan, mau kerasukan, mau kemasukan. Yang jelas, akidah atau kepercayaan Anda, Yesus itu dua natur. Badannya, fisiknya, manusianya adalah ciptaan, tapi di dalam dirinya ada pencipta. Berkeliaran di muka bumi, bukan berkeliaran konotasinya negatif. Beraktivitas di muka bumi. Mulai dia disusui, disekolahkan, mengajar, menerima firman. Persoalannya adalah manusia ini berdoa. Bukan berdoa kepada Tuhan yang ada dalam dirinya, tapi berdoa kepada Tuhan yang ada di surga. Ada berapakah Tuhan? Jawabannya adalah omnipresent. Tuhan ada di mana-mana. Bisa ada dalam diri Yesus, bisa ada di surga. Ini jawaban klasik yang tidak bisa masuk akal logika manusia. Itu satu. Kedua, yang paling parah adalah Tuhan di dalam diri manusia ini bisa keluar masuk. Tuhan di dalam diri ciptaan ini bisa keluar masuk sebagaimana yang terjadi di tiang salib. Pertama, dia masih bicara, Tuhannya sudah keluar. Eli, Eli, lama sabachthani. Yang menghidupkan Yesus adalah roh pencipta itu di dalam dirinya. Ada yang mengatakan ada dua roh. Roh manusia dan roh Tuhan di dalam diri Yesus. Di dalam salib, roh Tuhan sudah keluar. Yesus memanggil, kenapa engkau meninggalkan aku? Tapi Yesus masih berbicara. Di dalam ajaran Anda, di salib, mati, roh pencipta ini keluar entah kemana. Kemudian Yesus di dalam kuburan masih lagi beraktivitas mayat ini. Untuk apa? Menginjili orang-orang mati. Kemudian dia bangkit bersama orang-orang mati yang soleh itu. Seperti zombie. Yesus ke arah murid-murid, zombie entah kemana. Kemudian dia menampakkan diri, dikira dia hantu. Kemudian dikasihlah ikan goreng membuktikan dia bukan hantu. Roh Tuhan masuk lagi. Disinilah momen-momennya Roma 14:9 yang dibacakan Pak Juma. Disinilah momen-momennya Kisah 2:36 tadi, bahwa roh Tuhan yang pencipta masuk dalam diri manusia ini masuk lagi dan menjadi Tuhan lagi. Kemudian naiklah dia ke surga, kuburan kosong. Silakan Tuhankan Anda. Tuhan Anda adalah yang punya fisik itu. Tinggal membagi dua saja, alternatifnya hanya dua. Anda mau secara Islam atau Anda ingin memasukkan roh Bapa di dalam diri manusia ini di surga. Karena Yesus naik sempurna di surga dan masih berstatus anak orang, yaitu anak Bunda Maria. Silakan yang mana yang Anda ingin Tuhankan.